Oke, Hasni. Halo. Ya Kak, Silakan ini juga presentasi. ya Allah. Ayo, pakai laptop, Kak. Jangan pakai ini. Masalahnya laptop dia mati-mati. Itu berarti Bali baru tuh. Ini baru-baru ini. Itu itu second Kak Stok belinya. kenapa orang baterai kayaknya. Minta MacBook kayaknya itu. Eh, sabar ya Kak ya, betul. Taruhkan di HP juga bisa toh. Hmm. Bisa pakai abang laptop. Mana? Oke, minta abang dong beli itu dulu Kak, apa? Di apa itu? MacBook tuh. MacBook. Mari Kak. Oke, silakan Hasni. Ya ini kayak kekuatan dan kelebihan. Dijabarkan, cuy. Eh, Maksudnya yang pantang menyerah dan bertanggung jawab tuh bagaimana? Coba kasih apa namanya? Case-nya seperti apa? saya adalah orang yang pantang menyerah dan bertanggung jawab dengan pilihan yang saya ambil. Contoh case-nya seperti apa? Eh, contohnya. Misalnya saat bekerja atau saat eh, apa namanya eh, segala kan, misalnya kalau di pekerjaan, kita pekerjaan kan banyak nih, misalnya selain jadi perawat juga sebagai koordinator admin, keuangan, jadi pekerjaannya menumpuk, kemudian eh, tidak. Maksudnya gini loh, yang menunjukkan bahwasanya Hasni itu pantang menyerah itu apa? Yang menunjukkan Hasbi itu bertanggung jawab tuh kayak bagaimana case-nya. Maksudnya pantang menyerah dan bertanggung jawab itu kan arti kata dia dengan statement yang berbeda. Kenapa disatukan? Maksudnya gini loh, Dek. Eh, poin satu, 2, 3, dan 4 ini kan berkaitan dengan strong point ya. Artinya, kelebihan yang dimiliki oleh Hasmi itu harus bisa diungkapkan atau disyaratkan dengan case-nya. Contoh kasusnya seperti apa? Karena dari pihak LPDP itu tidak mau yang istilahnya cuma hanya kiasan, artinya cuma pemanis dalam bahasa kayak gitu. Maksudnya kita tunjukkan realnya itu seperti apa. Oh ya, pantang menyerah ini saya pernah mengalami kegagalan beberapa kali. Kemudian saya tidak menyerah seperti itu. Jadi saya selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang saya impikan seperti itu dengan cara A, B, C, D, E. Kemudian saya membentuk skala prioritas dan sebagainya sehingga alhamdulillah syukurnya saya berhasil seperti itu yang menunjukkan bahwasanya saya itu pantang menyerah terus bertanggung jawab. Saya diberikan job desk misalnya sebagai panitia bla bla bla, ketua panitia, saya memanage apa namanya untuk kegiatan tersebut. Alhamdulillah syukurnya berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, itu yang menunjukkan langsung ke case-nya seperti itu. Paham tidak? Iya Kak, Terus perlu. rasa ingin hal tahu yang baru itu bagaimana? Kan pasti semuanya, maksudnya gini loh, kelebihan itu segala sesuatu yang bisa diukur. Ya. Kalau rasa ingin tahu hal yang baru itu maksudnya bisa diukur kah? Nah, coba ditelaah baik-baik. Toh, maksudnya semangat belajar yang tinggi semua semua ordi itu sama, memiliki semangat belajar. Maksudnya membedakan tuh apa? Yang strong point-nya Hasni punya itu apa? Karena diriku tidak bisa mengklaim bahwasanya kelebihanmu A, B, C, D, E. Tapi kan karena dirimu yang tahu sendiri, dirimu pun sifat seperti apa. Paham tidak? Ya. Terus teamwork. Teamwork tuh kayak gimana?
kerja tim itu seperti apa. Jadi kalau misalnya interviewer, insya Allah kalau Hasni sudah lolos administrasi, kemudian tes skolastik, kemudian nanti baru tahap tes substansi. Jadi ibaratnya itu katanya perlu terburu-buru gitu. Maksudnya mengisi CV dan esai. Renungkan baik-baik, karena nanti itu kalau administrasi kan berkas-berkas saja ya. Saya insya Allah bisa lolos lah. Tapi tergantung kelengkapan berkas yang kita dapatkan kayak gitu. Nanti tes skolastik itu kan berdasarkan dari tes TPA. Kalau dengan jalur afirmasi, insya Allah itu dia punya passing grade-nya itu agak rendah, 100 poin. Kayak gitu. Dibandingkan dengan reguler yang lain sebagainya. Terus keutamanya Katong itu yang daerah afirmasi itu tidak memerlukan adanya tes ini, apa namanya, tes TOEFL seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi Hasni benar-benar harus ini, apa ya, refleksi dulu nih. Kira-kira kelebihannya beta ini apa? Empati itu semua sama. Maksudnya yang bisa diukur itu apa? Ya. Paham gak, Seng? Ya. Karena dirimu yang tahu dirimu punya karakter dirimu sendiri kayak gitu loh. Paham gak, Seng Hasni? Iya, Kak. Ini selalu hari Sabtu loh. Setidaknya tuh minimal tuh hari Senin tuh sudah upload. Sudah bikin akun tuh? Sudah bikin akun. Oke. Kelemahan coba. Kelemahan. Yang pertama, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Kalau mengerjakan banyak hal dalam satu waktu itu istilahnya kan deadliner toh. Kalau deadliner kan lebih ke Pasti mengerjakan. bakal tiba saat toh. Maksudnya job deskmu ini kan banyak nih. Kemudian betul lebih sering mengerjakan itu tunggu deadline-nya lah. Ya, Berapa bedanya dengan deadliner? Poin satu. Terus tidak sabaran. Tidak sabaran itu kayak gimana? Case-nya. Bisa diberikan contoh? tidak sabaran dalam mengerjakan suatu pekerjaan kayak seperti apa namanya, mau kerja semuanya itu Kak gitu. Jadi tidak mau nunda-nunda, harus Itu segera. kan namanya kan perfeksionis. Maksudnya susah untuk mempercayakan orang toh. Misalnya mempercayai orang itu susah kayak gitu loh. Betul Bukan sih tidak? Kak, bukan. Lebih ke apa ya? Kalau mengerjakan sesuatu itu harus cepat gitu ya. Iya, maksudnya dia harus selesai selesai dengan cepat dan tepat gitu. Nah, apa bedanya dengan itu? Apa namanya perfeksionis? Oke? Overthinking. Kayak gimana? Halo? Kok diam, Hasni? Halo? Cek, cek. Hasni? Signal kali, Pak. Walah. Mungkin ada yang lain untuk yang mau presentasi? Ika, silakan. Boleh. Oke, di zoom sedikit. Oke, untuk kekuatan yang dimiliki adaptasi yang cepat tuh kayak gimana? Coba Ika jabarkan. Oke, terima kasih izin
menjelaskan bahwa kalau memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat itu saya bisa cepat berbaur atau melakukan adaptasi di suatu tempat misalnya. Contoh. Contohnya, saya bisa langsung beradaptasi misalnya dengan atasan saya atau relasi-relasi bagian pemerintahan. Jangan, maksudnya langsung dikasih contoh case-nya. Misalnya dengan pengalamanmu yang dinas di Namrole atau bagaimana, dengan situasi yang bagaimana. Langsung ke case seperti itu ya? Ya langsung ke case-nya. Ya, contohnya saya pernah bekerja di Namrole, di daerah terpencil di Buru Selatan, yaitu di Desa Kilo 6. Di situ daerah masyarakatnya itu masih primitif, berjumlah sekitar 14 kakak. Di situ dia berbahasa, mereka punya bahasa daerah, bahasa gunung gitu. Jadi saya beradaptasinya tuh, menurut saya cepat beradaptasi dengan mereka karena pertama saya masuk dengan kepala SOA dulu. Nah, saya melakukan komunikasi dengan kepala SOA. Nah, kepala SOA ini masih bisa berbahasa Melayu seperti yang bahasa Ambon, Indonesia. Gini loh, Ika, mohon beta ini ya, cut dulu. Maksudnya gini loh, Ika harus menjabarkan. Kan kepala-kepala SOA itu kan ibaratnya kan orang di Jakarta ini, orang LPDP ini tidak tahu ya. SOA itu apa? Misalnya kepala-kepala adat, kayak gitu, petua-petua adat. Nah, jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh interviewer kayak gitu. Jadi contoh kayak gini, memiliki kemampuan yang beradaptasi dengan cepat. Oh ya, saya pernah pengalaman pada tahun sekian, saya berdinas di daerah terpencil, yaitu di daerah Namrole, dan itu saya awalnya juga apa ya, istilahnya mempelajari dulu karakter masyarakat di sana itu seperti apa. Kemudian, alhamdulillah syukurnya saya mulai beradaptasi tuh dengan cara mulai melakukan pendekatan nih, apa namanya, dengan petua-petua adat atau kepala pemuda yang ada di sana berkaitan dengan penyusunan program atau dari puskesmas kayak gitu-gitu. Jadi kita menggunakan pendekatan dengan petua-petua adat dan sebagainya sehingga beliau-beliaunya yang menjembatani kita untuk melakukan program kayak gitu. Kemudian mulai membaur dengan masyarakat. Alhamdulillah syukurnya kegiatan-kegiatan dari puskesmas itu berjalan dengan lancar seperti itu dan dapat meningkatkan minat dari masyarakat untuk berobat lebih banyak ke pelayanan kesehatan dibandingkan dengan berobat melalui spiritualitas berkaitan dengan kepercayaan mereka kayak gitu-gitu. Misalnya dengan dukun-dukun kayak gitu-gitu, dengan apa obat-obatan yang notabene tidak ini ya menjanjikan dan sebagainya kayak gitu-gitu loh. Di rumah harus diceritakan kayak gitu. Paham tidak? Baik. Terus pantang menyerah kayak gimana? Pantang menyerah contohnya Pak, saya pernah gagal dalam mendapatkan beasiswa yang seperti nanti di bagian bawah itu kegagalan yang pernah saya rasakan itu pernah mendaftar beasiswa ke Menkes di tahun 2018, 2019 kayaknya 2 kali saya pernah ikut daftar beasiswa ke Menkes tapi tidak pernah tembus. Ada saja masalahnya, kekurangannya ada saja. Tetapi itu tidak membuat saya lantas saya harus down, jadi dari situ saya tetap bangkit terus lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan beasiswa gitu Pak. Nah gini, Ika harus ingat ya, mungkin Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini harus diingatkan bahwasanya kalau menceritakan kekuatan, kita harus membedakan nih, memetakan antara kelemahan dan kelebihan. Kalau misalkan jangan sampai kelebihan kita itu jadikan kelemahannya kita, kayak gitu. Harus bisa membedakan. Saya contoh pantang menyerah nih. Saya pernah mengalami kegagalan nih, tes apa kayak gitu-gitu ya. Kemudian kita harus tahu nih case-nya apa, jabarkan, kemudian refleksi dirinya seperti apa yang kita harus to-do list-nya, yang harus dilakukan, dan yang sudah dilakukan itu apa, dan kita harus evaluasi. Seperti itu. Jadi Ika tadi cuma hanya menjabarkan case-nya saja. Refleksi cuma hanya sebatas intro. Artinya, oh ya saya tidak boleh down. Tapi apa yang dilakukan oleh Ika?
untuk tidak down itu. Paham tidak Ika? Maksudnya, oh ya, saya tidak Iya, Pak. boleh down Ya, nih. Jadi saya harus bangkit dan harus lebih memprepare diri untuk mengikuti seleksi beasiswa yang lainnya. Seperti baik. itu. Itu dengan cara apa? Apa namanya, di tahun ini saya berniat untuk menyelesaikan untuk beasiswa LPDP, yaitu dengan cara saya mengikuti webinar, workshop, ataupun pelatihan yang dilakukan oleh berbagai macam platform yang diadakan oleh awardee ataupun alumni awardee berkaitan dengan LPDP, berkaitan dengan tips dan trik cara menyusun CV, kemudian esai, kemudian tes skolastik, dan tes substansi. Insya Allah, dengan harapan ini saya lebih mempreparekan diri untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Seperti itu. Baik, Pak. Terus memiliki jiwa kepemimpinan, kayak gimana? Memiliki jiwa kepemimpinan ini case-nya dulu waktu D3 sama S1, saya kalau D3 tuh saya pernah jadi ketua panitia outbound ya, pengabdian masyarakat. Di situ saya memimpin beberapa teman, saya jadi ketuanya. Nanti dijelaskan seperti itu ya. Iya, misalnya pada tahun sekian, pada saat saya zaman kuliah D3, saya mendapatkan amanah menjadi ketua panitia nih untuk outbound. Kemudian dijabarkan bagaimana caranya Ika itu memanage anggotanya, kayak gitu loh. Baik. Dan endingnya itu adalah kegiatan itu berjalan dengan lancar. Selain itu juga saya memiliki jiwa kepemimpinan, di antara lain menjadi apa kayak gitu-gitu loh, penanggung jawab atau apa-apa kayak gitu yang notabene saya memanage tim saya untuk lebih baik lagi. Karena misalnya dirimu kan ada dapat reward apa itu ya? Kalau tidak salah tuh. Yang risk cash apa itu ya? Iya, di tahun 2018 saya Nah, itu jadi kan dengan tim toh. PKL baik 2. Itu kan dengan tim kan? Atau individu? Siap dengan tim. Nah, itu yang menunjukkan bahwasanya dirimu itu adalah leader kayak gitu loh. Oh, baik. Baik. Paham tidak? Siap, Pak. Oke. Lanjut kelemahan. Sorry, Mat. Oh ya, Bu. Potong sedikit. Silakan, Bu, ya. Untuk di apa namanya tadi di strong point itu apa langsung dijelaskan, Mat, dinarasikan per poinnya? Kalau saran Mat itu berdasarkan pengalaman Mat itu untuk mentoring, Bu. Itu cuma dijabarkan poin-poinnya saja, Bu. Nanti kalau pada saat penjabarannya itu nanti bisa pada saat tes substansi, Bu. Oh, iya. Kalau misalkan katong bahas semuanya itu tidak menarik, Bu, untuk jadi dari interviewernya. Oh, ya. Terus Jadi satu mereka lagi tidak mungkin. penasaran. Baik. Untuk tips, mungkin kayak Hasni tadi bingung ini apa ya, kok gini-gini, kok ini gitu. Nah, saya pernah tuh kadang-kadang kita gini, apa ya kelebihan saya, sempat nanya ke orang gitu. Kadang-kadang inspirasi itu muncul dari orang, ibu gini-gini loh, ternyata oh iya ya gitu. Nah, mungkin ada yang kadang-kadang kita bingung tuh, apa mau nulis apa, saya lebihnya apa, saya kurangnya apa. Mungkin salah satunya bisa menanyakan ke orang-orang yang biasa berinteraksi dengan Iya, kita. boleh, Bu. Itu saja, Mat. Kasih. Boleh, Bu. Kalau misalkan kita juga harus mensinkronkan diri juga ya, Bu, ya. Maksudnya kan berdasarkan penilaian orang, tapi kita juga refleksi diri, oh benar nggak ya? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kelebihan yang kita miliki, karena karakter kita juga yang kita tahu ya, Bu, ya. Jadi harus balance tuh. Misalnya kalau kelebihannya misalnya ada 5 atau 4, tidak perlu banyak-banyak. Kayak gitu. Dan kelebihan itu yang bisa diukur, Bu. Iya, dan mungkin satu lagi karena sudah beberapa kali saya mengikuti tes-tes seperti ini, kita harus punya, walaupun kecil, misalnya kelebihan kita itu kecil tapi ternyata berdampak banyak gitu, dampaknya yang banyak. Nah, itu yang harus kita bisa explore ya, Mat. Iya, Begitu ya. boleh, sangat setuju sekali, Bu. Yang tanpa disadari gitu. Iya. Oke, lanjut dulu Ika. Boleh. Untuk kelemahan itu jangan sampai poinnya hampir sama ya teman-teman semua. Jadi misalnya kelebihannya 5, kemudian kelemahannya juga 5, jangan. Jadi kalau kelebihannya 5, mungkin kelemahannya 3 kayak gitu. Jangan sampai balance. Oke, Ika lanjut. Perfeksionis kayak gimana contohnya? Izin Pak, masih terbaca di layar Pak. Masih. Itu ya? Ya.
Perfeksionis, kelemahan di sini sebenarnya kalau mau dibilang itu perfeksionis itu kelebihan ya, tapi justru kalau untuk beta karena terlalu perfect, terlalu teliti itu malahan jadi bumerang sendiri buat beta sih. Contoh case-nya kayak gimana? Jadi contohnya beta selalu buat data, kayak misalnya dikasih tanggung jawab nih, input data atau apa gitu. Saking telitinya sampai bisa bikin lihat itu data 2 sampai 3 kali yang dimana dia memakan waktu. Nah, karena terlalu berulang-ulang kali dan menghabiskan banyak waktu, akhirnya kita menganggap bahwa oh ternyata jadi orang yang teliti banget ini juga kurang bagus ya. Selain dia membuang-buang waktu, selain dia kayak tidak percaya orang, dia membuat bumerang sendiri. Jadi kayak nanti beta saja yang harus lihat data itu, tidak usah percaya teman yang lain. Itu loh. Nah, jadi mungkin Bagusnya, langsung ke case-nya. Case-nya contoh, Ika diberikan amanah nih untuk jadi penanggung jawab pendataan nih contoh. Kemudian kan dibagi tim nih. Ya. Nah, kemudian dirimu jadi PJ nih. Nah, dirimu berpersepsi bahwasanya ini saya sulit untuk mempercaya orang dalam mengerjakan segala sesuatunya, sehingga saya bermindset untuk melakukan diri sendiri, melakukan secara datanya individu sendiri. kayak gitu. Nah, nanti impact-nya apa, itu harus diutarakan. Impact-nya adalah sehingga teman-teman satu tim itu agak memiliki selisih pendapat dengan saya, dan alhasil saya itu ada beberapa minggu misalnya tidak disuarakan, saya tidak disapa dan sebagainya. Kemudian saya merasa ini kok seperti ini ya. Kemudian saya refleksi diri nih, oh ya apa yang harus saya lakukan? Saya renungkan, kemudian saya mulai saya curhat dengan teman atau bagaimana sehingga saya mulai melakukan pendekatan kembali dengan tim saya dan istilahnya bernegosiasi kayak gitu, mencari winning solutionnya seperti apa sehingga tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi lagi. Sehingga saya mulai sadar betapa pentingnya itu teamwork. Ya, jadi saya mulai mempercayai orang untuk melakukan hal tersebut kayak gitu loh. Maksudnya alhamdulillah syukurnya sampai saat ini itu bisa dikurangi dan teratasi masalah perfeksionisnya Anda. Paham tidak? Jadi Siap. kalau dari LPDP itu maunya itu bukan hanya kita menerangkan case-nya, sekali lagi kita jabarkan case-nya, kemudian kita refleksi apa yang kita harus to-do list-nya apa, dan sudah dilakukan apa, dan evaluasinya apa. Seperti itu. Oke. Jadi bukan hanya saja ditulis poin, oh biasanya ini perfeksionis. Ya, Harus ada solusi daripada ketemu kelemahan itu sendiri ya. ya. Oh baik. Ya. Baik. Yang begitu juga yang mudah terbebani dengan pekerjaan. Ya. Jadi kalau misalnya banyak list yang harus beta kerjakan di dalam satu waktu, itu tertekan, iya, stres tidak stres tapi tertekan saja. Strategimu apa? Ya. Strategi yang dilakukan apa? Saya bikin list-list yang mana yang prioritas. Gitu. Oke, terus? Kalau sudah kayak misalnya ada 5 nih, saya bikin prioritas yang mana yang harus diutamakan. Nah, dilanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Dengan itu kita bisa mengontrol pekerjaan yang ternyata kalau misalnya kita melakukan ini nih, bisa saja kita sudah tidak merasa terbebani lagi. Oke, good. Diutamakan gitu kan. Jadi tidak perlu istilahnya penjabaran kayak gini ini cuma kata-kata kiasan saja nih. Nanti pada saat di LPDP itu nanti interviewernya dong tanya case-nya seperti apa. Nanti harus dijabarkan. Nanti bisa dibuatkan word sendiri. Izin Pak, kalau misalnya saya kasih masuk yang di weak point ini perfeksionis aja dan mudah terbebani dengan pekerjaan itu poin-poin saja toh? Iya. Oke, siap. Supaya biar ditanya ada jawabannya gitu. Yang penting jangan pada saat interviewer itu tanya, jangan pada saat itu kayak tebak-tebak itu gagal sudah itu. Jadi harus confidence. Baik. Lanjut, pengalaman membanggakan apa? Lambat asal selamat gitu ya, cuma kebiasaannya jangan ini, nanti kita akan coaching juga, maksudnya
latihan cara Oh, wawancara kayak siap. gimana biar ini. Oh, siap. Itu yang ditunggu sih. Mudah-mudahan sampai selesai acara Amin. Skolastika. Amin. Lanjut, pengalaman membanggakan. Lanjut, pengalaman membanggakan. Pengalaman yang membanggakan bagi saya pada saat pertama bertugas sebagai fresh graduate pada bulan November tahun 2011 di Puskesmas Oki Baru, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Saya melakukan Jangan disingkat ya, kabupatennya kabupaten. Oh iya. Ini esai, CV itu tidak boleh disingkat-singkat. Pada bulan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Saya melakukan penanganan pada pasien dengan luka robekan pada paha kanan akibat gigitan buaya. Hal tersebut saya sadari bahwa saya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan fasilitas yang belum memadai saat itu dalam melakukan pelayanan tersebut. Tetapi saya memiliki tekad yang kuat dalam hal pelayanan kesehatan yang optimal sehingga saya berkolaborasi dengan dokter. Pada saat itu hanya saya dan dokter yang ada di tempat pelayanan puskesmas tersebut dalam memberikan penanganan yang tanggap darurat pada pasien tersebut, sehingga pasien tersebut mendapatkan pelayanan yang baik. Tersebut terlalu banyak. Oh, siap. Ditandai. Nanti coba di parafrase. Nanti coba di parafrase saja, nanti lanjut. Baik. Yang kedua, ya itu ketiga menjadi garda terdepan pada COVID-19 selama 2 tahun. Oke. Lanjut, pengalaman kurang membanggakan, yaitu yang kayak tadi Pak, pengalaman yang kurang membanggakan adalah saya pernah gagal dalam mendapatkan beasiswa Kementerian Kesehatan pada tahun 2018. Hal tersebut merupakan pengalaman yang kurang membanggakan dan sempat membuat saya kecewa. Tetapi tidak membuat saya menyerah untuk mengulang lagi di tahun ini dengan mendaftar sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Strategi yang saya lakukan adalah mengikuti pelatihan, coaching, dan workshop yang diselenggarakan para pelatihan coaching itu koma ya? Oh, siap. Oh iya. Ya coaching aja, nggak usah pelatihan. Coaching. Miring. Yang bahasa Inggris itu semua miring. Workshop juga. Daring luring juga. Yang mana Pak? Daring luring. Oh, luring, daring. Baik secara daring maupun luring, sehingga saya dapat mengetahui kekurangan yang saya miliki serta mampu memperbaikinya. Dan hasil yang diharapkan. Ditambahkan dulu untuk baik mentoring beasiswa LPDP baik secara daring maupun luring yang diselenggarakan saya benar-benar workshop yang diselenggarakan para lembaga mentoring beasiswa dari berbagai macam platform. Yang diselenggarakan itu di atas Pak. Workshop yang diselenggarakan oleh para awardee ini ya Pak? Ya, awardee dan alumni melalui berbagai macam platform, bukan lembaga mentoring, platform beasiswa LPDP. Lembaga mentoring hapus. Oh ya, mentoring boleh lah. Platform mentoring beasiswa LPDP. Platform mentoring beasiswa LPDP. Oke, ini lembaga beasiswa LPDP baik, itu hapus. Oke. Baik diadakan secara daring. Oke.
Saya dapat mengatur kekurangan yang saya Awardee-nya itu miring ya. miring ya. Heeh. Oke. Dan hasil yang diharapkan bisa lulus sebagai award Dan berharap besar diberikan kesempatan untuk menjadi awardee di tahun 2024. dan kesempatan menjadi ya Kak. Hmm. Di tahun 2024. Di batch kedua tahun 2024. Jadi miring lagi Kak. Heeh. Oke, lanjut. Hal yang terakhir yang diajarkan pada diri sendiri adalah belajarlah jadi diri sendiri. Setiap diri kita punya mimpi dan jalan masing-masing. Hiduplah menjadi diri sendiri karena kita yang menjalani ke depannya. Jangan pernah menyesal dengan apa yang sudah menjadi pilihan kita, tetapi ambillah pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, kemudian memperbaikinya sehingga tidak akan ada lagi kata penyesalan sebenarnya. Tidak Oke, itu harus akan. dijabarkan ya. Maksudnya, jadi kalau ditanyakan oleh interviewer itu maksudnya ini apa? Jadi filsufnya itu harus ada. Oh, iya, iya. Disinkronkan dengan case-nya, toh. Oke, siap. Lanjut, kesalahan. Kesalahan yang pernah dilakukan ini fatal. Kesalahan yang pernah dilakukan saat bekerja adalah saya pernah melakukan penyuntikan kosong alias tanpa obat kepada pasien atas instruksi dokter saat saya bekerja di Puskesmas Oki Baru, salah satu desa terpencil di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Buru Selatan, Provinsi Maluku dengan mayoritas masyarakat primitif yang kurang pengetahuan akan informasi kesehatan, di mana kepercayaan masyarakat saat itu adalah setiap penyakit akan sembuh hanya dengan dilakukannya terapi injeksi. Saya menyadari bahwa saya telah melanggar kode etik. Mungkin jangan pakai kata primitif ya. Primitif kayak, ya Allah, kesannya sangat-sangat, apa ya, masyarakat pedalaman gitu aja. Masyarakat pedalaman memang primitif, Pak. Primitifnya kayak sejauh mana? Primitif, dia tidak pakai baju pakaian baju masih primitif banget. Masih pakai Iya, topi maksudnya kan gitu ada loh, kayak Pak. suku-suku adat begitu kan bilang pedalaman tuh bukan jangan suku primitif lain. Oh, Pakai kata oh pedalaman. gitu. Siap. Saya sadar bahwa saya telah melanggar kode etik yang merugikan pasien. Namun setelah itu saya secara persuasif memberikan edukasi kepada pasien tentang pemberian terapi pengobatan sesuai dengan penyakit dan cara pemberiannya. Sejak saat itu Nanti dirimu harus ceritakan tuh pendekatanmu dengan siapa, petua adat di sana. oh iya. Karena mereka lebih percaya ke petua adat tuh. Oh oke. Jadi dirimu harus kasih strategimu kayak gimana. Jadi, oh ya saya melakukan pendekatan dengan petua adat dan dalam memberikan edukasi sehingga partisipasi dari masyarakat itu dan kepercayaan mereka tuh lebih berlipat ganda gitu loh dalam apa namanya tenaga medis memberikan asuhan kayak gitu atau pengobatan atau pelayanan kayak gitu. Nanti baru diedit saja. Lanjut. Oke, siap. Tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya melakukan satu tanggung jawab lain yang tidak sesuai dengan tugas utama sebagai perawat pernah saya lakukan. Sebagai contoh, saya diberikan tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk menjadi penanggung jawab administrasi logistik PJAL dalam rangka riset kesehatan dasar tahun 2018. Tentunya ini menjadi tantangan bagi saya karena tanggung jawab saya yang seharusnya adalah melakukan pelayanan di puskesmas. Untuk melakukan tugas tersebut, saya mengatur waktu secara seimbang dan sebaik mungkin antara pelayanan dan menjadi PJA dalam waktu yang bersamaan. Tugas menjadi PJAL Kota Ambon selama 6 bulan membuahkan hasil yang sangat memuaskan.
karena saya berhasil mendapatkan penghargaan terbaik 2 PJAL dalam rangka riset kesehatan dasar tahun 2018 dan saya mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk menerima piagam penghargaan tersebut di Hotel Jambuluwuk Batu Malang pada bulan Ika, November mungkin tahun tambahkan ini, saya dan tim. saya dan tim. Saya dan tim berhasil mendapatkan. Oke, lanjut. Pembeda dari peserta lainnya, jika ditanyakan apa yang membedakan saya dengan peserta yang lain, sungguh saya tidak memiliki jawaban yang objektif, karena sejatinya saya tidak memiliki tolak ukur untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Namun, ada satu hal yang selalu saya terima dan dengarkan dari setiap orang yang berada di sekitar saya, bahwa saya adalah seorang bridge builder. Saya dibentuk menjadi bridge builder oleh pengalaman melayani masyarakat pada saat COVID-19 di Kota Ambon. Berbagai tantangan yang saya hadapi di garda terdepan sebagai seorang pelayan kesehatan pada saat COVID-19 membuat saya harus selalu bisa membangun jembatan solusi untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi pada pasien. Bekerja selama masa pandemik COVID-19, saya ditempa melalui tugas dan tanggung jawab yang membuat mental saya terlatih dalam menghadapi setiap ancaman dan penolakan dari pasien maupun keluarga. Hal ini membuat saya harus secara tepat, cepat menganalisa masalah sehingga dapat mengambil keputusan yang mengutamakan keselamatan pasien dengan penata laksanaan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Izin itu, Pak. Oke, lanjut. Jadi pengalamannya tuh waktu COVID-19 itu kan Katong disuruh tracking tuh siapa saja yang tetangga satu keluarga di tracking, dia pernah ketemu dengan siapa, apa yang dia lakukan itu semuanya di tracking sama toh. Nah, ada satu waktu itu Katong mau pergi di rumah itu, langsung kan sebelum Katong turun Katong harus telepon. Pada saat Katong by phone saja dengan pasien, itu langsung sudah dibilang, kalau kamu datang ke sini, ini nanti Katong potong kamu coba berani datang ke sini, sudah lah Katong potong kamu. Gitu, Pak. Jadi, setelah itu, saya lapor pimpinan dulu. Setelah lapor pimpinan, pimpinan bilang, ayo cepat saja bekerja sama saja dengan Babin Kamtibmas, ada tokoh masyarakat di situ, ada RW, dan juga pendeta di situ. Jadi saya menjadi jembatan penghubung begitu. Pak, ini kata mau melakukan ini. Untuk ini. Kalau saya bikin ini nanti jadi ini. Jadi saya menjelaskan secara detail kalau tidak dilakukan kenapa dan kalau dilakukan kenapa. Dan mereka siap membantu. Dan jalan akhirnya Katong bisa turun di rumah itu untuk trekking. Nah, dirimu harus tambahkan juga, toh, selip-selipkan ini apa karakter dari LPDP yang loyalitas, integritas dan sebagainya itu. Oh, ditambahkan. Maksudnya yang diselipkan tuh JOJ LPDP sehingga itulah menjadi landasan untuk dirimu harus lanjut S2 kayak gitu loh. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan komunitas yang komprehensif kayak gitu. Dan saya siap mengabdi untuk balik ke daerah saya dan mengabdi untuk Indonesia kayak gitu. Yang coba bisa di browsing saja karakteristik LPDP. Nanti baru ditambahkan saja saya. Lanjut, ini kayak tinggal riwayat pendidikan, riwayat pendidikan. Oke, lanjut bawah. Riwayat pekerjaan, dulunya di Presiden Oki Baru selama 3 tahun. Pengalaman organisasi dari SD sampai D3, prestasi, jadi wisudawan terbaik 2, dan 2018 jadi PJAL itu. Lanjut. Super, terus workshop pelatihan ini yang riset itu yang seperti Pak bilang, Katong punya KTI, skripsi, dan terakhir karya ilmiahnya ya. Terus karya ilmiah yang sudah terpublikasi ada tidak? Karya ilmiah yang sudah terpublikasi.
Yang dirimu Belum Pungkian, sampai Kian, baru baru sampai dirimu submit Pak, tidak di iya, belum ada tidak kelanjutan. dipublish. Kianmu sudah Iya, masuk belum di iya. situ? Kian, Sudah Pak. Masuk di sini toh Pak toh. oke, oke. Seminar Oke, lanjut 2024 itu bawah. Pak, workshop. Oke, penghargaan, oke. Pemberi rekomendasi karena PNS Pak. Jadi Bentuk penghargaan tuh bukan kayak gitu. Coba di atas. Pak, yang mana Pak? Bentuk penghargaan tuh maksudnya apa? Piagamnya tuh kategorinya apa? Bukan bentuknya berupa plakat atau sebagainya, bukan. Tapi Oh, bentuk penghargaan itu apa? Rewardnya itu kalau kategorinya waktu apa? Itu yang yang dijabarkan di situ, bukan 2010 ini. Oh, terus 2010-2018. apa Pak? Maksudnya bentuk penghargaan Halo itu Pak? bukan dalam bentuk apa, Bukan, tapi oh terus Pak, kayak nama misalnya, ini kegiatannya saya masih, apa, rewardnya dalam kategori apa gitu loh. oh, astaga. Nanti Sorry direvisi. Pak. Lanjut. Oke, siap. Kegiatan ya. Uh, Eh, Oke, Memberi lanjut. rekomendasi. Oke, lanjut. Sudah, Esai. Pak. Oh, esainya. Komitmen. Silakan. Esainya mana? Belum. Bentar, Pak. Saya belum. Dirimu mau planning apa lanjut untuk tesis nih? Ngambil tentang DM, Pak. DM mau diapakan? Kalau di UI itu dia lebih tertarik di aplikasi dan pengembangan model. Gitu ya. Sudah kelihatan, Pak? Oke. Izin, Pak. Sudah kelihatan. Oke, di bawah lagi. Oh, di ini saja Kak Pepe. Ini rencana Paragrafnya pasca jangan studi terlalu atau banyak ya. sebelum. Paragrafnya jangan terlalu banyak. Oh, iya. Maksudnya dalam satu paragraf itu kan ya minimal 5 kata. 5 kata lagi, 5 kalimat. 5 baris. 5 kalimat. Oh, 5 kalimat. Oke, siap. Itu paling maksimal sudah. Coba di atas lagi. Pak, izin Pak, kalau misalnya ini kan kita punya ini kan 1942 kata. Itu masih worth it kah Pak? Atau mesti saya Bisa. kurangi? Bisa ya? Kan maksimalnya kan 2000. Oke, siap. Coba di atas. Atas di sini ya Pak? Dirimu mau penelitian terkait dengan diabetes self-management. Ya Pak. Apa inovasinya apa? Karena DSME itu sudah banyak penelitian tentang Iya, DSME. Novelty-nya apa yang membedakan antara DSME-mu dengan penelitian orang lain? Kalau aplikasi sudah ada, model sudah ada, terus apa? Mungkin Mengembangkan bisa yang sudah berbasis ada saja Pak. mungkin bisa Bisa ya? berbasis ini apa, health promotion model atau transcultural nursing theory. Punya Leninger. Tapi mau difokuskan diapakan dulu? Kan bisa diangkat unsur budayanya, kepercayaan masyarakat Maluku tuh kayak gimana? Apalagi kan dirimu di komunitas toh. Iya. Atau mau bikin apa berbasis teori plan behavior boleh, health belief model juga boleh. Itu boleh. Atau HPM, health promotion model. Health promotion model. Iya, kayaknya Terserah, sih itu maksudnya Pak coba yang di masuk di browsing. kita punya ini deh. Health promotion model ya. Saya catat Harus dulu, Pak. browsing dulu, mumpung masih ada waktu. Maksudnya jangan sampai Pak. ranah penelitianmu itu belum jelas. Karena orang LPDP itu maunya itu yang pasti-pasti. Maksudnya kalau misalnya dirimu mau prepare lanjut S2, sudah harus prepare nih. Saya punya tesis, saya punya disertasi, itu harus jelas kayak gitu.
Oke, Jangan sampai masih ngambang, karena nanti di interviewer itu diceritakan detail tuh. oke, siap. Terus kontribusimu apa? Jangka pendek, menengah, dan panjang. Kontribusinya yang pertama itu Jangka melakukan, pendek itu maksudnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Itu harus jelas. oh Kalau pakai misalnya tahun dirimu Pak. cuma, iya tuh, kalau misalnya jangka pendek Oh, cuma dirimu alah. cuma deskripsikan kayak begitu, itu kan masih ambigu. Berarti kan masih visionmu itu masih belum jelas. Oke, oke. Jangka pendek itu minimal berapa tahun, Pak? Kalau diriku bikin itu 3 tahun, sesuaikan dengan penyelesaian studi tuh. Iya, sih. Kalau S2 kan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau S3 itu 3 sampai 4 tahun. Kalau S2 2 tahun, Bapak 1,5 Iya, sampai 2 tapi jangan tahun. terlalu bikin 1,5 tahun lah itu. Misalnya 3 tahun saja cukup. Oke, siap. Terus jangka menengahmu Oh, apa? jangka menengah menjadi tenaga pendidik, Pak. Kan Ah, dirimu biasanya harus yang dirimu harus ini lagi konsisten. Maksudnya dirimu kan di pelayanan nih. Kenapa kok tertarik di ya, tenaga kependidikan? hmm, Ah, dirimu juga harus tahu kalau misalnya jadi dosen itu tupoksinya apa-apa saja yang dimaksudkan dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu dirimu harus tahu. oke, oke. Kayak gitu. Misalnya, oh saya ingin jadi tenaga pendidik nih, misalnya jadi dosen terbang atau lain sebagainya biar apa namanya pengetahuan dan keilmuan saya itu tidak mubazir kayak gitu dan bisa sharing ke mahasiswa dan ataupun generasi muda untuk menjadi perawat yang profesional seperti itu. Nah, terus outputmu dari hasil penelitianmu itu harus ada muncul di jangka menengah dan jangka panjang. Kelanjutannya apa? Bukan hanya tesis doang, selesai langsung. Oh, jadi jangka pendek dan menengah ini ada dia punya Ya, eh, berkaitan dengan tesismu, kesinambungan toh. ya. Oh, siap, siap, siap. Jadi kalau misalnya dirimu terkait dengan diabetes self care management nih, misalnya jangka menengahnya Ya, dirimu membuat apa namanya sosialisasi dari hasil penelitianmu, misalnya membuat apa desa desa binaan atau desa percontohan untuk penerapan apa diabetes self care managementmu itu. Nah, terus nanti jangka panjangnya itu misalnya kerjasama dengan lintas sektoral atau misalnya bikin rumah singgah untuk para diabetesi. oh, Nah, iya, terus iya, jangka iya. panjangnya juga ambil doktoral kayak gitu. Kalau Oke, jangka panjangnya tentang ini boleh tidak, Pak? apa itu? Ya harus sinkron Saya dengan itumu berencana toh. Harus sinkronkan dengan mendirikan dirimu punya klinik. tesis. Oh, siap, siap, siap. Boleh juga kan klinik untuk diabetes toh. Iya, boleh toh, Pak. Toh kan Silakan. eh, pada dasarnya kita mau kendalikan penyakit DM ini untuk deteksi dini. Kalau sudah terjadi Silakan. harus diobati. Bisa toh, Pak? Toh? Boleh. Jangan Oh, misalnya kalau klinik itu kan terlalu bahasa yang ini ya. Bisa rumah singgah atau apa rumah oh, iya, 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 rumah iya. apa Klinik diabetesi terlalu atau mahal gimana ya, Pak kayak ya. gitu. Ya, yang penting jadi bos-bos Rumah tuh. singgah. Siap, siap, siap. Oke, ada pertanyaan? Eh, cukup sih, Pak. Nanti kalau Oke. kurang baru saya tanya lagi. Oke, good luck ya. Oke, terima kasih Good. banyak. Mungkin selanjutnya Bu Yuni sudah prepare, Bu? Belum, Mas. Oke, nanti mungkin sementara Mm-mm. bisa lihat-lihat saja dulu, Ibu ya. Iya, maksudnya kalau nanti saya udah selesai boleh japri ya, Mas. Oke, Yang siap-siap, sekarang Bu. dilihat, iya. Siap. Selanjutnya Bu Cynthia, silakan. Oh, saya masih lagi ya, Pak. Bentar, Pak. Iya, boleh. Oh, Kan bentar, kemarin Pak. belum finalisasi, toh. Belum kita. Iya, Pak. Baik, Pak. Sebentar saya buka laptop berarti, Pak. Ini soalnya loading dari apa? Akunnya dari HP, Pak. Bentar, Pak. Oke. Mungkin sambil menunggu Hasni dulu, boleh? Iya, Kak. Ini Ramdhani siapa ya? Ini Ramdhani siapa ya? Mat, itu teman saya di kantor. Kebetulan Oh, staf di TLM mau ikut juga. Maka tadi saya boleh, boleh. sharingnya, Mat. Oh ya, siap-siap, Bu. Hmm. Beliau S2 Mau ngambil apa, Bu? farmasi, Mat. Mau ngambil
S3 ya Bu Dani. Sekarang ini belum, sudah S2 farmasi. Oh, belumnya keluar. Jadi rencananya mau ngambil S3 tuh. Ini belumnya sudah keluar, Bu. Loh, Oh, keluar. masuk lagi. Hah? Hah? Kok keluar? Udah masuk lagi. Mungkin sinyal kali. Oke. Ayo silakan Hasni. Lanjut Kak ya. Silakan ayo. Lanjut yang kayak tadi. Sampai mana Sudah tuh? kelihatan? Belum? Belum. Bu Cynthia, kita tunggu bentar ya. Hasni dulu ya. Baik, Pak. Sambil Ibu persiapan itu laptopnya. Nanti mau izin teman-teman semua ya, kita sampai jam 4 sore ya. Saya ada kegiatan di Jakarta. Ada untuk apa? Persiapan ini pembekalan afirmasi. Jadi panitia soalnya dari LPDP. Sudah boleh ada orang dalam itu, Pak. Jangan lupa ketemu nama, Pak. Itu pusat keasiman cuana BIB. Iya, nanti Kebetulan dapat amanah toh. saya japri nomor pendaftaranku ya, Pak. Dasar. Ayo silakan Hasni. Boleh orang dalam, Ika. Ih, bisa juga Ibu. Cari sekali tuh, Ibu. Kata Mat begini, wani piro. Oh iya, iya, iya. Betul, itu bisa diatur di belakangan, Bu. Sogok namanya. Ayo silakan. Ya lanjut yang Oke, pengalaman lanjut di bawah. membanggakan. Lanjut di bawah. Pengalaman kurang membanggakan. Dirimu sudah berapa kali tes LPDP nih, Hasni? Baru mau pertama. Oke. Tapi kemarin kan rencana memang dari 2023. Cuman TOEFL-nya yang memenuhi. Oke. Nah, Jadi itu masih yang sambil dirimu, belajar. itu dirimu yang bikin yang pantang menyerah itu kan bisa toh kasusnya kayak gitu. 2 kali ujian. Masih, Nah, jadi sekarang masih ikut bimbel-bimbel gitu. nah itu kan namanya pantang menyerah. Kenapa ambil yang muluk-muluk? Kok tadi pantang menyerah, Kak. Iya, maksudnya contohmu itu kan tidak ini loh. Lanjut Oh iya, lanjut. iya. Hal yang Hal terakhir. terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, Oke, lanjut. kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja atau belajar, Bentar. Oke, lanjut kemarin sudah bahas toh. Oke, lanjut. tugas Oke, di tugas luar di ruang luar. lingkup yang seharusnya, Oke, lanjut. Pembeda. dan beda dari peserta lainnya. Oke, good. Jadi untuk semuanya ya, Bapak Ibu semua, nanti untuk yang pembeda peserta lainnya nih harus digarisbawahi dan diberikan sisipan. Artinya diberikan sisipan jiwa-jiwa LPDP, prinsipnya LPDP, yang loyalitas, integritas dan sebagainya itu yang mendasari bahwasanya Bapak Ibu harus lanjut S2 kayak gitu, urgensinya seperti itu, dan harus ada outputnya. Maksudnya berdasarkan ilmu yang saya dapatkan semenjak kuliah, saya bisa untuk mengabdi kayak gitu-gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, yang itu tingkat-tingkatnya itu prestasi ya? Ya, Tingkatnya itu cuma hanya kategorinya adalah regional, lokal atau regional atau bahkan nasional, cuma itu doang. Nanti bisa dipilah. Lanjut. oh,
Lanjut. Pokoknya berbahasa Inggris jangan sampai tipe-tipe ya. Iya, Kak. Oke, lanjut. Oke. Ini jabatan apa, Kak? Ketua regional, ketua AIPNI regional 13. 13. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Jauh. Maluku, Papua. Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Instansi pemberi rekomendasi itu AIPNI. Mat, sorry Mat, Ya, Bu, ya. potong. Untuk rekomendasi ini, saya kemarin sempat nanya-nanya ya, rekomendasi saya mau minta dari mana gitu. Terus kata ada salah satu teman saya bilang, Bu, lebih bagusnya itu dari promotor langsung gitu. Apa begitu memang atau gimana? Kalau untuk promotor juga boleh, Bu. Tapi kalau misalkan Ibu kan pakai jalur afirmasi atau ASN, Bu? Afirmasi. Afirmasi, alangkah baiknya direktur aja sudah cukup, Bu. Oh, Kalau direktur enggak, ya. Badan PPSDM kayak gitu sudah cukup. Nanti kalau untuk di UI, nanti Mat bisa bantu, Bu. Saya udah punya dari UI juga, udah Dari dikasih siapa, Prof. Bu? Krisna, dari Bu Oh, Prof. Astuti. Krisna, ya boleh. Heeh. Udah Apa pakai itu? Prof. Krisna aja, nanti pada saat tes di UI-nya aja. Oh, jadi saya lebih baik pakai yang dari Bu Direktur juga sudah ada sih. Maksudnya saya Boleh bingung pakai juga direktur milih. aja, Bu. Pimpinan aja, pimpinan instansi soalnya. Oh, Saya iya. dulu pakai ketua Stikes, Bu. Oh, iya. Nanti kalau di tes di UI-nya baru pakai Prof. Krisna, nggak apa-apa. Terus kita kan kalau kami kan ada rekomendasi juga dari eselon 2. Kalau Mat dulu ada nggak, Mat? Eselon 2 itu Kami dari nggak mana? pakai sih, Bu. Kalau pakai eselon 2 juga boleh. Nggak apa-apa. Oh, jadi itu sebenarnya salah satu aja ya? Salah satu aja, Bu. Walah, saya menunggu eselon 2-nya nih sampai sekarang belum ini. Oh, Ternyata boleh. kalau belum ada ya langsung direktur aja, nggak apa-apa. Oh, sudah ada ya udah. Alhamdulillah. Oh Siap, iya, Bu. Mat, sekalian nyampein, Mat. Nah, yang kemarin untuk transkrip saya sudah hubungin Kaprodi Pasca Sarjana Ibu Astuti Yuni dulu. Nanti hari Senin akan dibantu katanya. Oh ya boleh, Bu. Nanti follow up aja, Bu. Nanti saya Ya, bantu. baik. Makasih banyak. Oke. Lanjut. Kak, ini untuk instansi pemberi rekomendasi AIPNI aja ya? AIPNI regional 13. Oke, lanjut. Esai. Dirimu mau penelitian tentang apa ini, Hasmi? Tentang hipertensi, Kak. Dirimu mau ambil apa? S2 apa? S2 KMP. KMB fokusnya di jantung, Kardio. Kardio, Hasni, biar sama kita. Iya. Dengan Bu Yuni. Ibu. Nanti baku dapat dengan siapa? Pak Usman tuh kardio. Pak Usman juga, Pak Usman Ohorela. Ibu oke. Mau ambil apa? Kardio juga? Sebenarnya masih ragu-ragu, Kak. Oh my God. Ini belum siap lanjut Cuman S2 sudah nih. sementara kan maksudnya masih ragu untuk pemilihan itunya. Dirimu kalau di apa. KMB itu wajib di rumah sakit. Bisa di komunitas. Hasni kan di klinik ya, Hasni? Iya, di klinik, Ibu. Udah itu KMB bisa. Mau KMB saja tuh. Karena kalau yang lagi trennya itu di UI itu ada onkologi. Nanti insya Onkologi Allah belum untuk ada tahun kita, depan. Hasni. Bagus, nih belum ada kita onkologi. Dan insya Allah tahun depan tuh LPDP masuk tuh, beasiswa LPDP, spesialis onkologi. Kita lagi advokasi. Oh, bukannya sudah ada, Kak? Soalnya cari di webnya sudah ada yang onkologi. Oh, berarti alhamdulillah syukur juga, berarti segol. Perawatan onkologi. Lanjut onkologi dulu, Hasni, kalau belum ada Iya, tuh. belum ada di Ambon loh. Cari yang menjanjikan. Yang membuka peluang gitu loh. Tapi esainya ini dulu, Kak, siapa apa kok? Jangan bikin bolak-balik bibir. Nanti Maksudnya biar satu kali jalan begitu biar dirimu nanti
mau tes seleksi di UI lagi nih, dirimu bikin proposal lagi, kepala apa pusing lagi nanti. Oh iya ya. Aduh, ya Allah, sudah mepet lagi Jangan deadline. kayak diriku dulu itu. Jadi diriku punya esai itu dia apa berbasis kepulauan tuh, maksudnya sistem rujukan model nih untuk Gadar Mm-mm, nih berbasis mm-mm. komunitas. Terus tes di UI dalam 3 hari itu diriku rubah ke DM semua itu. Karena Oh, menghindari itu apa matrikulasi kan tanpa spesialis. tapi waktu di LPDP-nya itu kepulauan. Iya Bu, Oh dalam gitu tiga ya, jadi hari. punya dua ya. Iya. Kalau disertasi sekarang apa Mat temanya? Kalau ini Mat punya alhamdulillah syukur promotornya Prof Krisna Bu ya. Jadi Tentang untuk apa sih APD di Provinsi oh Maluku, oh iya. strategi pengembangan. Soalnya kan di apa untuk HD kan di Ambon kan cuma Lucy dan Limin atau Bu Tapi Iya. untuk masyarakat yang kawasan pesisir kan belum Oh, tersentuh gitu Bu. iya betul. Minimal CAPD dulu tuh. Iya. Itu ganti jurus sampai 4 kali Bu. Tapi Prof Krisna keren sekali. Oh Baiknya minta keren. ampun. Baiknya Iya. minta ampun. Ya kan Anto pun suami kan orang Hitu ya Bu Iya. ya. Iya, Almarhum. makanya saya senasib tuh sama Prof. Krisna, orang Padang dengan orang Ambon. Ih, baiknya ya Allah. Mm-mm. Padahal liburan tuh Bu beliau menyempatkan waktu untuk ini terima mat untuk konsulan. Iya, baik banget memang. Saya sering datang di rumahnya beliau juga. Iya. Baiknya minta ampun Bu. Mm-mm. Nanti Hasni coba renungkan diri dulu. Maksudnya, Aduh, ya Allah, renungkan diri 3 hari nih, Kak. diriku saja Masa sama promotor itu esainya disuruh ini renungkan dulu diri deh, 2 kok minggu. gitu. Diriku saya Pusing nih. sama ini. Lah, kalau dirimu saya mau pusing ya saya kuliah. Bukan maksudnya. Maksudnya dirimu harus cari potensi. Maksudnya gini loh, di Maluku ini kan belum ada onkologi nih, keperawatan onkologi. Dan itu peluang besar untuk dirimu. Kayak gitu. Memang KMB, tapi Mindset dia ya. terpecah kayak gitu untuk onkologi. Apalagi nanti untuk ambil spesialisnya sudah dibiayai LPDP nanti tahun depan. Mm-mm. Nanti kalau di UI itu ada kelas Ya, percepatan, tenang saja. insya Allah, Pak Mat. Yang penting jangan kepala botak saya tuh. Harus manajemen copingnya bagus. Kalau kuliah di UI itu Oh harus iya, jiwa fighternya harus kuat. satu lagi Mat, saya mau tanya Ya, Bu, ya? untuk kan disuruh minta nih 3 universitas. Saya rencananya Mm-mm. Unair 1. Unair itu ada Mm-mm. S3-nya tuh, perawatan tuh. Untuk S3 keperawatannya sudah masuk di LPDP, Bu. Terus yang UGM? UGM tuh kan bukan fakultas keperawatan ya, Bu ya? Itu Iya, masuk di kedokteran kedokteran. dia. Masuk, Bu. Oh iya deh. Oke. Saya dulu juga kayak gitu Bu. Jadi apa UI dulu, UGM Mm-mm. baru 3 UNER karena kemarin kan waktu Mat daftar itu kan UNER belum akreditasi A atau Bu yang Oh keperawatannya. iya. Jadi Mat ambil yang Kesmas, tapi alhamdulillah syukur lolos di UI Bu. Iya. Kemarin yang dari keperawatan siapa ya? Dikenalkan sama Pak Jul 2 orang. Tapi yang ada rimbanya Bu para LPDP. Cuma Oh di yang grup tapi sekarang? yang kemarin Bu, yang batch pertama tapi yang ada kampung kelanjutan. Oh iya iya. Di Zoom juga saya pernah ikut. Saya nih baru tiba-tiba muncul ini. Nggak apa-apa Bu Bismillah nanti kan paling lambat kan tanggal 18 Iya. Juli nih Bu masih ada kesempatan. Iya. Yang penting Ibu punya disertasi sudah jelas toh Bu Mau penelitian tentang apa Bu Ini hipertensi saya ada model ASGO namanya activity, stress, gizi dan obat. Jadi dulu tuh awalnya saya mau bikin kayak kalender persalinan gitu yang muter-muter. Jadi kalau dia tekanan darahnya sekian, dia bisa putar ke gizi, dia bisa makan ini, putar ke aktivitas, dia bisa makan ini. Tapi kan sekarang mungkin nanti akhirnya adalah aplikasi kayaknya. Oke Bu. Nanti yang penting Ibu harus bisa ini Bu menjelaskan bahwasanya itu aplikasinya dia efektif karena faktor perancunya kan lumayan banyak Bu. Mat awalnya juga bikin aplikasi juga. Makanya. Tapi saya mau bikin jadi 2 juga tetap supaya bisa dipakai oleh di daerah kita kan banyak yang tertinggal ya yang belum. Ya.
melek Belum pakai Android juga. iya, iya itu. Nah, kemarin Mat juga pertimbangan kayak gitu, Bu. Tapi dipatahkan sama promotor. Bilangnya gimana? Itu yakin aplikasi itu dia efektif. Oh gitu Kayak ya. gitu, itu satu. Terus yang kedua, kan daerah kepulauan, apakah semua masyarakat itu udah menggunakan Android? Oh, Minimal berarti saya Android, pakai itu kayak gitu. aja ya. Berarti saya kembali ke model itu ya. Kalian Iya, pakai model itu. aja, Bu, saran saya. Iya, 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 iya. Lebih murah Kayak, juga ya, Mas? iya, lebih murah. Iya, kalau untuk S3, untuk yang laboratorium tuh dapat dananya tuh lumayan, Bu, 150. Oh, Kalau alhamdulillah. yang non-lab itu maksimal 60, 50-60 lah. Iya, iya. Tapi sistemnya lumsam, Bu. Oh, Jadi 70% dulu, baru 30. Tapi tidak pakai kayak RAB gitu loh, Bu. oh, Langsung turun dikirim. dong. Oh, Mm-mm. gitu. Mhm. Kalau dulu pakai RAB. Iya. Syukurlah. Oke, Hasni coba renungkan diri dulu ya. Masih ada waktu. Asni, meren. Ibu, Semangat, semangat. Oke? Oke, esainya lanjut. ini dulu kayak Iya. maksudnya gitu. Tapi sambil jalan sambil ini onkologi gitu, Kak. Asni Kalau bisa enaknya itu katong, satu kali langsung. sama-sama ya, Asni bisa baku tanya ya. Udah pada Ibu Yuni juga. Mm-mm. Datang di Poltekkes, Kak. Wih, Ih, mereka sudah di Jakarta, Bu. Oh iya sih, wih, Hasni sudah Jakarta. memangnya laju Dia Asni kancang, ya. Ibu. Dia Sudah saya kancang, Ibu. kemarin, Bu, di klinik. Oh, itu ya, 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 ya. Supaya fokus juga ke sini. Ya, Mantap ya. Fokus ya. sama-sama kita punya jaket kuning. Iya, Amin. alhamdulillah. Amin. Oke, lanjut Bu Cynthia. Bu Cynthia dulu. Hasni tutup dulu, Hasni, Hasni. tutup. Bu Cynthia pun teman joinnya tidak, Bu? Kayaknya tidak join, Pak. Oh, tidak apa-apa, Bu. Dan kayaknya tuh sudah upload. Beta bilang beta menunggu instruksi Oh, alah. Ramato juga beta sembrani. Soalnya ini Maksudnya kita jangan terlalu pengalaman terburu-buru, pertama Bu. ini. Iya. Kalau diriku dulu itu H-3, Bu, baru upload semua. Oh Maksudnya iya. diriku harus matangkan dulu CV sama Itu esai karena nanti substansi itu dia kiblatnya di itu, Bu. Kayak gitu dulu diriku pun zaman diriku tes itu mentoringnya cuma 2 orang saja, Bu. Iya. Itu pun juga sing kayak begini. Ya nonton-nonton YouTube saja, alhamdulillah. Iya Pak, makanya kita juga Oke. yang berani untuk upload dulu, menunggu arahan apakah sudah bisa atau belum. Mm-mm. Soalnya di proposal disertasi juga masih belum yakin begitu maksudnya. Oke, Ya, siap. oke. Iya Oke, Pak. ini kemarin Ini, sudah ya. iya, Oke, ini Pak juga Pak Merah. yang Ya, di sudah. Oh ya, sebelum sampai di esai. Soalnya tadi beta lihat beberapa punya itu sudah langsung pilah-pilah antara kontribusi dengan maksudnya yang jangka pendek Iya, yang jangka esainya. panjang. Beta punya asing bikin begitu jadi nanti Coba lihat, beta Bu. coba. Iya Pak. Kalau ini kan sudah kemarin nih. Iya Pak, sudah. Oke, lanjut bawah. Kalau ini bisa tidak ya? Kemarin kan Apa, beta Bu? dikoreksi soal pengalaman yang bukan pengalaman apa ya kesalahan yang pernah dilakukan kan ada koreksi. Terus beta coba pakai yang ini Publikasi. publikasi terlambat publikasi. Jadi dia berdampak pada BKD dan segala macam. Itu bisa tidak ya Pak? Boleh aja, Bu. Nanti yang penting ada refleksi dirinya, toh. Maksudnya Oh iya Pak. refleksi diri berarti saya harus membuat time schedule dan harus Iya memperhatikan sudah lebih Pak. jeli kayak gitu. Dan harus prepare kayak gitu. Itu harus dicantumkan di kesalahan. Jadi Iya Pak. mulai case-nya kita jabarkan, kemudian refleksi dirinya, habis itu baru to-do list-nya apa, yang sudah dilakukan apa, dan evaluasinya apa. Baik Pak. Oke, yang penting bahasa Inggrisnya itu ya, dimiringkan. Terus tinggi hati, mendahului kehancuran, dan sebagainya itu jangan di kapital, Bu. Mungkin kalau Oh iya statementnya iya itu iya. mungkin dipetik, tanda petik saja. Oke, baik Pak. Ya, Oke, lanjut. ya. Lanjut. Itu sudah.
Iya, Lanjut spesialis esai, sama Bu. nurse beta sudah hapus saja Mm-mm. Pak, soalnya di sistem katanya tidak ada. Oke. Terus ini esai Pak. Mm-mm. Ibu kemarin apa tentang apa itu, Bu? Ya Pak, Disertasinya? disertasinya tentang ini Pak. Mana tuh lagi? Pengembangan model seruling Mm-mm. berbasis budaya lokal alirasa beta rasa dengan Mm-mm. pendekatan teori sunrise model dan Oke. help belief model sebenarnya Pak. Oke. Cuman kita belum selesai ya. Kalau untuk S3 itu di UI itu blended teori ya, Bu ya. Oh Bu iya. Yuni dan teman-teman untuk S3 itu minimal tuh 2 atau 3. Kalau Mat pribadi itu 3 teori. Oke, baik. Apakah bisa untuk maksudnya takutnya kesampaian waktu mepet. Apakah Boleh bisa 2 aja dengan nggak 2 apa-apa. dulu? Iya. Boleh, Oke. boleh. Oke, baik Pak. Nanti kita coba bikin Terus impact-nya jangan lupa. impact untuk apa Pak? Hasil disertasinya nanti yang di esai. Kontribusinya itu loh, yang 3 tahun tuh. Yang 3 tahap. Pendek, menengah, dan panjang. Ya. Ya, mungkin dibaca dulu Pak, Oke, dibantu lanjut bawah. bawah. Oke, bawah. Itu pada perintah apa tuh, DM ya? Ya Pak, Pada perintah DM kah? stunting Pak. Oh, stunting. Oh, oke, oke. Lanjut bawah. Oke, bawah. Oke, bawah. Oke, bawah. Oke, sudah bagus tuh, Bu. Oh iya baik. Jangan apa namanya itu ya impact-nya ya dibuatkan apa timeline tadi tuh yang Ya, jangka pendek, menengah, dan panjang itu coba jadi di blog, Bu. dipisah-pisah. Itu sudah berapa? Jadi dipisah-pisah ya Pak. Hmm. Dia baru Coba di blog berapa 1600 sih, apa? 1609. Coba di blog. Bisa ditambah itu maksimal Iya, 2000 ya. masih bisa ditambah sih Pak. Hmm. 2000 maksimal. Oke. Nanti besok kita Zoom lagi ya Oh baik. untuk finalisasi biar bisa langsung diupload. Jadi beta bertanya Pak, kalau untuk esai ini, maksudnya sebenarnya beta punya ini sudah ada beberapa yang terinclude dalam setiap paragraf, tapi mungkin dipisah-pisah aja Iya, biar kontribusinya tahu. itu ya Pak. Berarti kita bikin lagi ya. Heeh. Tapi overall seperti ini Bagus. aja atau gimana Pak? Oh baik Pak. Terima kasih Pak. Bagus, Bu. Lanjut. Ini untuk esai sudah Pak. Disertasi. Disertasi ya. Sesuai dengan template di itu ya, di panduan ya, Bu. Iya, sesuai template. Saya tunjukkan dulu Pak kalau ada Hmm. koreksi. Disertasi ini juga belum di blending Pak. Masih ada kemarin karena untuk help belief model itu kan sudah dipakai sebelumnya di tahap spesialis. Jadi tinggal ditambah aja, kalau sunrise model baru akan digunakan. Tapi yang help belief model memang sudah dipakai sebelumnya, jadi nanti tinggal kita tambahkan aja sih Pak. Oke. Citasinya lanjut beta bawah. jadikan 1 di bawah supaya Mendeley-nya kata ya. jangan pakai itu ya. Jangan pakai apa? Vancouver. Pakai itu apa? Oh, pakai apa ya? Kita pikir untuk menghemat kata, soalnya ini masih 2700-an kalau tidak salah. Iya. Proposal juga itu ya, 2000 ya. Iya, 2000. Oh, ya. Coba di itu, udah lebih tuh, Bu. Ya, Pak. Harus dipangkas tuh. Iya, ini harus dipangkas, Pak. Memang masih pangkas-pangkas ini, Pak. Mungkin data-datanya jangan terlalu banyak, Bu. Terlalu Maksudnya banyak. Internasional sedikit, nasional langsung wilayah. Baik, Pak. Pakai SKI ya, Bu. Survei Kesehatan Indonesia yang 2023 punya.
Wait, ini data SKI. iya Pak, sudah di-download kemarin yang Pak Mata bilang itu kita sudah Heeh. download cuman belum dipakai. Jangan pakai yang Riskes Dash 2018. Oh iya baik. Baik Pak. Pakai SKI. Oke, lanjut. Coba desainnya, Bu. Ya Pak. Oh iya Pak, di Sunrise modelnya sudah muncul di sini belum, di latar belakang? Sunrise modelnya sudah Pak. Sunrise model ini Oke. sudah dengan hasil penelitian Oke. sebelumnya dari International Journal itu sudah dimasukkan, Oke. sama budaya alih rasa beta rasa juga Oke. sudah ada. Oke. Nah, ini yang Oke. selanjutnya ini Pak, takutnya beta salah untuk merumuskan dia, mulai dari poin B dan seterusnya. Kalau perumusan masalah itu berkaitan dengan urgensi ya. Kenapa Oh, harus penelitian itu dilakukan? oke. Supaya juga mungkin mengurangi. Lebih dipersingkat. Baik, Pak. Dan dijabarkan nih kenapa harus pakai metode model seruling nih. Nah, itu karena Oh, dia kan harus berdasarkan dari Sunrise model toh. iya, iya, Komponen Pak. apa saja yang diambil kayak gitu. Baik, Pak. Pertanyaan penelitian itu kan berdasarkan tahapan ya. Iya, ini 3 tahapan ini, Pak. Bukan, maksudnya kan penelitian kan 2 tahap nih. Iya, Tahap Pak. 1, tahap 2, apa-apa. Iya, ini ada 3 tahap, Pak. Memang Tidak, penelitiannya maksudnya penelitian itu kan tujuannya nih dibedakan, Bu. Jadi tahap 1 ini apa nih? Oh, Terus tahap 2 ini apa nih? Misalnya kalau misalnya terkait dengan tahap 1 mungkin bisa kualitatif ya. ya ini Pak, dia saya pikir munculnya di metode dan desain Itu tahap 1, dijabarkan 2, di 3. tujuan juga. Oh iya, oke. Jadi tujuan tahap 1 ini apa? Mengeksplorasi apa kayak gitu-gitu. Terus yang tahap kedua itu apa-apa? Uji coba modelnya kah atau bagaimana kayak gitu-gitu. Baik, siap Pak. Sudah. Ya, nanti dibuat. Oke, lanjut. Ya. Logisannya ini Pak. Takut salah. Rasionalnya itu maksudnya harus based on teori ya. Based on teori ya? Heeh. Yang melandasi toh. Iya, baik. Berarti yang teori yang dipakai sama budaya lokal itu ya Pak? Atau cuma Itu yang teorinya aja? dieksplor. Oke, baik Pak. Oke, lanjut. Tahap 1 apa tuh? Tahap Identifikasi, 1 oke. itu ya dengan fenomenologi deskriptif. Jangan langsung partisipan 6-10 orang. Jadi Ya, berdasarkan referensinya bagaimana? Misalnya berdasarkan saturasi. iya, Jadi iya based on itu. teorinya itu dia saturasi itu kan maksimal ya 15 Iya. lah ya. Tadi sudah ada sih, cuman beta pikir untuk menghemat kata, beta hapus, Pak. Nanti mungkin dipangkas yang latar belakang itu aja. Iya. Maksudnya harus ada referensinya yang menyatakan Iya, bahwasanya siap. saturasi data ini untuk publikasi internasional Iya, iya. itu berapa kayak Iya. gitu. Jadi ada Iya, statement ada. kalau nanti coba Ibu lihat ini referensinya siapa ya? Eh, Prof. Sugiono itu atau Nur Salam itu ada yang menyatakan kalau untuk publikasi internasional itu ada 15 maksimal tuh Oh, untuk iya. mencapai saturasi. Oh, iya, Itu iya. harus ada based on teorinya. Baik, Pak. Oke, tahap 2 pengembangan model, uji coba model, oke. Oke, lanjut Bapak, Bu. Ini Pak, outline jadwalnya juga apakah dibuat begini? Soalnya bingung itu apakah dinarasikan atau di tabel begini? Kalau saya sih narasikan sih, Bu. Oh, narasikan. Heeh. Narasikan, tapi isi-isinya Pak, komponen-komponennya apakah begini atau Iya, ada? di bulan apa gitu loh, dibuat bulan ini targetnya ini. Iya, Bulan apakah kedua apa dibuat kayak sampai gitu. dengan publikasi Ya, atau gimana? jadi timeline kan sudah harus jelas loh. Iya, iya, iya. Baik. Karena di sistem itu kita tidak bisa upload gambar,
tidak Iya, bisa iya. upload tabel, grafik kayak gitu-gitu. Oh ya. Berarti Pak, misalnya tahap persiapan, dia direncanakan dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Langsung dinarasikan ya Pak. Silakan. Oh, gitu. Baik Pak. Nanti dicoba. Disesuaikan juga Bu, apa untuk disertasi itu kan di semester 3 ya kita mulainya. Oh iya Nah, ya. itu kan semester ganjil ya, dimulai dari Agustus, Bu. Oh berarti mulainya Agustus. Uh, Sesuaikan dengan jadwal kuliah S3 ya Pak. Lihat di RPS-nya, Bu, BRP, di itu apa di website buku panduan Iya, akademiknya. baik Pak. Karena kita disertasi itu dikasih 2 tahun tuh, Oh iya baik Pak. nggak mungkin dalam 1 tahun selesai semua. Iya, memang sih Pak. Ini masih pakai biasa kalau Uh, Bima-Bima itu kan setahun jadi kita pakai itu sih. hmm, Ya, ini Pak Oke. signifikansi dan manfaat. Manfaat praktis itu harus dijabarkan tuh. Iya iya Untuk iya. mana, untuk mana, untuk mana kayak gitu. Iya, tadinya ada tapi menghemat lagi Pak ujung-ujungnya. Hmm, Jabarkan per Sasaran. iya Pak, siap. Referensi? Ini Pak, Oke, referensi rata-rata dari jurnal. oke, good. Bungkus. Oh, Itu kenapa ada yang kapital, Bu? Apa yang di oh bold iya, tuh? Dada ini soalnya buku penulis sih. Oh, Buku oke, sendiri yang terkait transcultural nursing. oke. Good job. Kesimpulan dan saran sudah ya Pak. Pak, kita Oke. tanya lagi Nah, kelogisan atau rasional ini based on teori ini maksudnya terkait teori yang digunakan itu kan Pak? Atau iya, oh iya teori Pak, yang digunakan, terus komponen yang dilihat tuh apa? komponen Kenapa harus yang pakai itu? oke. Maksudnya diceritakan toh, maksudnya apa itu seruling? Kenapa harus pakai itu? Terus Iya, kenapa harus pendekatan transkultural nursing theory? iya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, good job. Ya. Ada lagi yang belum? Stacia? Pak, sampai saya Pak. Bu Yuni pun teman belum join lagi? Iya, kayaknya dia keluar tuh. Kan lagi hujan kah apa di Ambon? Enggak sih, Mat. Oh. Ya maksudnya belum mempersiapkan diri, nggak apa-apa. Yang penting ikut saya tuh, Bu. Iya, makanya Biar saya ada bilang. sharing-sharing. Mm-mm. Saya izin share ya. Boleh. Ya. Oke, Eh, lanjut bawah. Lanjut bawah pengalaman. Oke. Ini kemarin sudah direvisi ya. iya Kak, kemarin sudah Kak. Oke. Lanjut. Coba lihat langsung di esai. Boleh Kak. Ini kan kemarin sudah di ini ya. Didapat Tiva itu. Oke. Iya betul Kak. Lanjut bawah esai. Jadi penelitianmu apa nih? Gadar Kak. Praktis. Sudah diubah Oke. juga Kak judulnya. Untuk gawat darurat untuk bencana ya. Iya betul Kak. Oke. Data-data itu harus ada ya yang menyatakan yang kayak ring of fire dan sebagainya itu. Terus Iya dirimu juga harus tampilkan data berkaitan yang apa gempa bumi yang di Tobelo itu bagaimana? siap Kak. Ini Kak Stasia sudah tambahkan Kak yang dari Judul lengkapnya apa? Oke, judul lengkapnya pengaruh mitigasi bencana berbasis health promotion model terhadap Promotion model. ya terhadap Uh, perilaku masyarakat kawasan pesisir di wilayah Ring of Fire Maluku Utara Tobelo. Oke, good. Ya Kak, Lanjut. Kontribusimu jangka pendek, menengah, dan panjang mana? ada Kak di bawah Kak. Oke, 3 tahun. 3 tahun pertama, 3 tahun menengahnya mana tahunnya? Oh iya Kak, maaf Kak. Terus 3 tahun menengahnya itu maksudnya kontribusinya apa? Bukan sosialisasi doang.
tapi dirimu membentuk pelatihan untuk kader-kader muda, untuk membentuk brigade gawat darurat contoh, atau bekerja sama juga dengan lintas sektoral untuk membentuk kawasan binaan, desa binaan atau desa percontohan kayak gitu loh. Oke Kak, siap Kak. Nanti tambahkan lagi belanjaan yang ini. Soalnya Stacia juga belum tampilkan yang bagian tridharma perguruan tinggi juga belum ada di sini Kak, yang di menengah ini. Coba ditambahkan lagi. Ya Karena Kak. dirimu kan ingin jadi dosen toh, maksudnya harus tahu basically untuk tridharma perguruan tinggi itu maksudnya kayak gimana. Oke, Jadi juga siap. harus dicantumkan juga di menengahnya itu. Ya Kak. Kalau Semalam tuh Stacia jangka semalam tuh panjangnya terlalu lama tuh desa binaannya. Oh, oke, berarti ini yang Itu bisa nanti di kedua ya Kak. nanti dirimu jangka menengahnya itu bikin desa binaan. Nah, nanti jangka panjangnya itu untuk program studi doktoral dan sebagainya itu nanti dari base datamu yang jangka menengahnya itu sebagai track record dirimu untuk lanjut S3. Oke, siap Kak. Karena berkaitan dengan inovasi setelah dirimu dapatkan LPDP ini, dirimu apa kontribusimu yang nyata kayak gitu. Ya Kak. Nanti Stacia tambahkan lagi Kak. Oke, ada Ya, pertanyaan? cukup Kak. Soalnya 2 bimbingan kan dari Oke. Kak juga kan. Berarti sudah 4 ya? Ya, bonus ya Kak. Oke, enggak apa-apa. Kasih ya Kak Mato. Oke, nanti siap untuk ini ya, publikasi lagi, upload ya, submit ya. Oke Kak, siap Kak. Besok langsung submit. Ya, siap Kak. Udah Makasih. ready itu. Ya, terima kasih Oke. Kak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Nanti insya Allah ini ya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang terlewati berkaitan dengan berkas-berkas. Jadi coba di-cross-check ulang lagi persyaratannya, jangan sampai yang ini ya. Kalau dari daerah afirmasi itu kan ada persyaratan untuk domisili seperti itu. Jadi coba dilihat lagi kayak gitu-gitu ya. Terus apalagi ya? Untuk yang lanjut S3, proposal disertasi coba dilihat lagi ulang-ulang. Template-nya sudah ada di buku panduan di bagian lampiran belakang tuh untuk proposal disertasinya. Jadi komponennya berdasarkan dari template dari LPDP, bukan dari kampus yang akan kita tuju. Seperti itu. Terus yang berikutnya, insya Allah kalau sudah lolos administrasi, habis itu nanti untuk tes skolastik tuh saya tidak lakukan bimbingan, tapi nanti dari Dapatify nanti akan saya share informasi berkaitan dengan tes-tes TPA itu kayak gimana-gimana, nanti coba diikuti webinarnya ya. Karena teman-teman yang lebih pakar, yang dari jurusan MIPA dan sebagainya, matematika, itu nanti yang kasih sosialisasi atau tips dan triknya. Nanti insya Allah kalau sudah selesai, targetnya adalah ini ya, skornya harus di atas 100 poin. Kalau kemarin, batch pertama itu dia 90 skornya. Tapi cuma naik 10 doang. Kalau yang reguler itu 150. 150, targeted juga 150 dan sebagainya 150. Tapi yang ditingkatkan grade-nya itu adalah di tes substansi semuanya. Jadi tes substansi untuk daerah afirmasi kemarin tuh berapa ya? 900 kah atau 800-an kalau tidak salah. Kalau yang dulu itu dia berkisar 700-an. Tapi sekarang sudah naik. Jadi banyak yang gugur di tes substansi kayak gitu. Jadi alhamdulillah syukur kemarin saya mentoring tuh ada beberapa yang gugur tuh cuma hanya berapa orang ya? 4 orang kayak gitu. Dari 26 orang. Jadi alhamdulillah syukurnya sisanya bisa lolos untuk ini. Alhamdulillah syukur sebagian sudah PK, persiapan keberangkatan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ada kesempatan untuk menjadi awardee di tahun ini. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Kak Stacia Kak. Oke, silakan. Kak, terkait dengan surat domisili kan harusnya ada penjelasan 10 tahun pertama, 10 tahun ya. Nah, kalau di Stacia itu hanya menerangkan kalau misalnya Stacia itu memang benar dari daerah situ, itu tidak Sudah, apa-apa. tidak apa-apa. Ya, terima Nah, nanti kasih ya kan Kak. Stacia kemarin kan gugurnya itu di ini ya, substansi kan wawancara. Ini pertama kali coba sih Kak. Oh, itu yang satu ya? Siapa? Iya. Yang dari Belanda itu ya?
Yang dari Belanda yang Claudia, Kak. Claudia, oke. Claudia Jong itu. Betul, Kak. Ya pada saat wawancara itu udah agak ini apa namanya tidak konsisten jawabannya. Iya, pasti Padahal sudah di berputar-putar briefing juga, gitu. Kak. Mm-mm. Iya, Kak. Jadi harus konsisten ya. Nanti kita Siap, ada Kak. coachingnya kok. Nanti mudah-mudahan bisa lolos administrasi, skolastik. Nanti harus stay tune tuh. Nanti ibaratnya jarak 2 minggu atau 3 minggu sebelum tes wawancara itu jadwalnya akan terbuka tuh di masing-masing akun. Nah, nanti baru kita bikin mock up interview. Jadi bukan hanya saya saja, nanti saya akan coba undang teman saya dari awardee yang lainnya, dari psikolog, nanti yang bisa menilai. Karena untuk untuk substansi akademiknya nanti saya yang akan tanya-tanya. Nanti untuk psikolognya nanti teman saya dari Fakultas Psikologi yang tanya. Jadi nanti dikasih tips dan trik untuk menjawabnya kayak gimana. Kayak gitu. Nanti kalau ada dari Dapatify, nanti saya akan share informasi di WA Group. Luar biasa. Oke. Mungkin itu saja. Mohon izin saya sudah mau prepare kegiatan dulu ke Jakarta. Nanti mudah-mudahan kita lancar-lancar ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa di WA di grup. Oke, Baik, terima Pak. kasih Terima kasih, semuanya. Pak. Saya akhiri Terima ya. kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.